kebetulan tim ini akan berangkat esok hari. Berangkat dari sekretariat di sini pukul 8 pagi. Flight dari Jakarta ke Balikpapannya jam 16. Jam 16 semoga lancar di perjalanan, lancar juga kegiatannya. 22 Juni 2025, tim Kayan Expedition berangkat dari Sekretariat Luar Negeri menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kami berangkat dengan total 11 personil. Perjalanan menuju bandara menjadi awal dari ekspedisi panjang di pedalaman Kalimantan. Sesampainya di bandara, kami langsung melakukan loading barang dan peralatan. Semua perbekalan dan peralatan ekspedisi di-loading menuju bagasi pesawat. Dari sini, kami akan terbang menuju Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Sepinggan. Malam gengs, malam ini kita sudah mendarat di Balikpapan. Kita pastikan cek barang-barang yang keluar dari bagasi. Setelah itu clear, baru kita akan bergeser menuju ke Samarinda. Semoga ekspedisi tetap berlanjut dan tetap berjalan sesuai dengan rencana. Mana nih? Kami tiba di Balikpapan pada malam hari, lalu melanjutkan perjalanan menuju Samarinda. Di Samarinda, kami disambut oleh Kang Iman, anggota Wanadri Angkatan Elang Rawa, yang sekaligus menjadi tuan rumah dan membantu kami selama persiapan. Rumah Kang Iman menjadi base camp sementara, tempat kami beristirahat dan melengkapi kebutuhan ekspedisi. Selama di Samarinda, tim dibagi menjadi dua. Satu tim fokus mempersiapkan peralatan, sementara tim yang lain memenuhi kebutuhan logistik di Pasar Segiri. Selamat siang geng, hari ini tim sudah sampai di Samarinda, di tempatnya Kang Iman. Kali ini saya mau pemecahan peralatan karena hasil dari pengelompokan dari Bandung Kargo itu harus dipecah kembali, tapi dikelompokkan untuk masuk ke taksi air gitu. Ini kita sedang persiapan pemecahan peralatan di peti yang sudah di kargo. Oke, geng, siang ini kita lagi belanja di Pasar Segiri. Untuk belanjanya kita udah belanja sembako-sembako, lalu sekarang lagi belanja ikan asin. Baru aja belanja ikan asin di Pasar Segiri ini. Ikutin terus aktivitas pemenuhan kita. Boten. Terus piro? Niki setunggal kali rong renceng sing satu sendiri. Setelah semua siap, peralatan di-drop menuju pelabuhan Sungai Kunjang untuk di-loading ke taksi air. Oke, hari ini kami udah mengedrop perahu-perahu kita, peralatan-peralatan kita sama perbekalan di taksi air. Jadi untuk tujuan kita ke Datadian itu harus melewati taksi air ini dulu. Tapi ini nggak langsung ke Datadian, sampai cuma ke Longbagun. Jadi nanti sudah Longbagun kita lakuin perjalanan lagi. Nah di sini tuh untuk peralatan kita di drop H-1 sebelum pemberangkatan. Keesokan paginya, setelah seluruh perlengkapan dipastikan siap, kami diantar langsung oleh Kang Iman menuju dermaga Sungai Kunjang. Kami berangkat menggunakan 3 mobil. Rute perjalanan melewati kota Samarinda yang pada pagi hari mulai dipadati aktivitas warga. Lalu lintas yang perlahan ramai, toko-toko yang mulai buka, serta kendaraan yang keluar masuk area pasar. Setelah melewati pusat kota, kondisi jalan menjadi lebih lancar. Perjalanan berlangsung tanpa hambatan hingga akhirnya kami tiba di dermaga.
perjalanan menggunakan taksi air. Moda pertama untuk mengangkut logistik menuju Apokaian. Selama 3 hari 2 malam, kami menempuh jarak sekitar 520 km, menyusuri aliran Sungai Mahakam menuju Longbagun, titik akhir yang bisa diakses oleh taksi air. Pemandangan sepanjang sungai menjadi pengalaman tersendiri. Hutan, perkampungan tepian sungai, dan tebing batu menjulang menghiasi perjalanan. Salah satunya tebing batu dinding, menjadi pemandangan yang ikonik di Sungai Mahakam. Tujuh 30 kita sampai di Ujo Bilang. Tujuan akhir kita itu di Long Bilang. Kita bongkar muat dulu di sini barang, nanti kita lanjutkan bongkar loading barang ke Longboat di Longbagun. Sebentar lagi kita sampai Longbagun. Kami tiba di dermaga Ujo Bilang, Longbagun, dan beristirahat di rumah Bang Nanda, pemilik Longboat yang akan kami gunakan keesokan harinya. Esok harinya, kami melakukan perpindahan seluruh logistik dari taksi air ke Longboat. Proses ini memakan waktu cukup lama, karena setiap barang harus didata dengan rapi agar seimbang dan aman selama perjalanan. Perjalanan logistik kemudian berlanjut menggunakan Longboat menyusuri aliran Sungai Mahakam hingga memasuki Sungai Boh dengan total jarak sekitar 180 km. Semakin jauh kami melaju ke pedalaman, arus sungai mulai berubah. Aliran yang awalnya tenang perlahan menjadi deras. Jeram-jeram kecil hingga sedang mulai muncul, memaksa motoris untuk berkali-kali mengatur kecepatan dan posisi kapal dengan cermat. Perjalanan logistik berlanjut menggunakan Longboat menyusuri Sungai Mahakam hingga Sungai Boh dengan jarak sepanjang 180 km. Arus semakin deras, banyak jeram-jeram yang kami lalui menggunakan Longboat. Setelah 5 jam perjalanan, kami tiba di Camp 122 dan perpindahan logistik dari Longboat ke kendaraan mobil 4x4. Oke, sekarang kita sudah sampai di Camp 122. Kita sudah beres perjalanan naik Longboat, dilanjutkan ke 4x4 dari Camp 122 ke Datadian. Camp 122 merupakan kantor bekas PT Sumalindo yang kini menjadi tempat singgah bagi pengemudi 4x4 dan tim logistik yang melintasi jalur ini. Perjalanan dari Camp 122 menuju Desa Datadian ditempuh selama 3 hari 3 malam melalui jalur darat. Medannya berat dengan lintasan tanah, lumpur, dan tanjakan yang menantang. Nanti timbul kayak gitu. Perjalanan malam menjadi perjalanan yang terasa begitu lama. Medan yang kami lalui, mobil banyak tersangkut di jalur lumpur. Namun perlahan,
kami mulai mendekati wilayah hulu Sungai Kayan. Sebelum tiba di Datadian, kami singgah terlebih dahulu di Desa Longnawang. Di sini, kami bertemu dengan kelompok musik Pobetek Bangen dan Sanggar Tari Longnawang. Pertemuan ini menjadi momen berharga melihat bagaimana budaya dan kesenian lokal terus hidup di tengah pergunungan Kalimantan. Ini kelompok barusan yang kami bentuk organisasi kelompok ini yang disebut nama Pobetek Bangen. Nah, kalau kita dibiarkan ini, kalau tidak dibuat kelompok ini, pada saat momen-momen apa yang mau dibutuhkan, jadi susah kita nyari peserta musik atau anggota. Makanya jauh sebelumnya ini tadi, saya berusaha cari anggota atau murid untuk melakukan untuk dasar kelompok ini. Kita harus melestarikan dan juga untuk mencetuskan budaya kita khususnya di Longnawang. Selama perjalanan, kami melewati beberapa desa seperti Longpura dan Longmetun. Kami sempat berhenti sejenak di Longmetun sebelum melanjutkan perjalanan dari desa ini. Datadian sudah tidak jauh lagi, berjarak kurang lebih 15 km. Desa Datadian, titik awal ekspedisi ini, terletak di pedalaman Kalimantan Utara. Dikelilingi oleh hutan tropis yang lebat dan terhubung langsung dengan Sungai Kayan. Desa ini menjadi bagian penting dalam ekosistem wilayah ini. Setelah perjalanan panjang, kami perlu kembali memeriksa logistik, pemaketan perbekalan, cek modulasi radio, memastikan semua sistem berfungsi sebelum pengarungan sungai dimulai. Selain persiapan teknis, kami juga melakukan kegiatan kesehatan masyarakat berupa penyuluhan, pemeriksaan kesehatan, dan distribusi obat-obatan. Melalui kegiatan ini, Kayan Expedition ingin menunjukkan bahwa setiap perjalanan tidak hanya tentang penjelajahan, tetapi juga tentang membawa manfaat bagi sesama. Nah, jadi kegiatan kami dengan Wanardri itu melakukan pemeriksaan 3 parameter seperti asam urat, seperti gula darah, dan kolesterol. Jadi selama kami mengecek tadi berlangsung dengan aman dan lancar, dan saya sangat berterima kasih dan sangat bersyukur karena dari Wanardri sudah melakukan baksos dan juga membantu untuk kesehatan di masyarakat Datadian. Malam harinya, kami berkumpul bersama warga desa Datadian, melakukan sosialisasi pengarungan, dan menjelaskan tentang rencana kegiatan di Sungai Kayan. Tujuannya sederhana, agar masyarakat memahami tujuan kami, merasa aman, dan mengetahui bahwa kami akan memulai pengarungan keesokan harinya. Dalam sesi diskusi, salah satu hal yang paling banyak dibicarakan warga adalah Girang Embun, salah satu bagian sungai yang selama ini dikenal sebagai titik yang cukup berbahaya. Beberapa warga menyampaikan kekhawatiran jika kami melewati bagian tersebut.
karena arusnya sering tidak bisa diprediksi dan beberapa kejadian sebelumnya membuat masyarakat setempat sangat berhati-hati terhadap area itu.